Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mia. Semoga kalian semua di Indonesia dalam keadaan sehat-sehat. Salam dari Pennsylvania, Philadelphia khususnya. Em, Sedih ya dapat berita tentang keadaan kita di Indonesia yang katanya lagi ada berita tentang korupsi, tersangka korupsi besar-besaran 271 triliun. Wow. Ini kayaknya beritanya nih aku dapat lihat. Bergelimang harta tapi mungkin hanya sementara. Itulah yang dialami tersangka korupsi Timah Harvey Muiz, sebab kini satu persatu asetnya disita oleh Kejaksaan Agung. Di antaranya sedih ya, kita yang di rantauan aja dengernya sampai kaget. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, 271 triliun. Aduh, lihatnya aja nggak pernah. Buru-buru ngelihat ya, ngebayangin aja nggak pernah. Kok bisa sih dibilang kecolongan? Mungkin enggak kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi kan ini masih dalam proses katanya ya. Proses penyelidikan, pengembangan kasus, mencari bukti-bukti atas orang-orang yang terlibat. Ya, kita sebagai masyarakat tentu sangat lagi-lagi shock, prihatin, kecewa, sedih. Nggak nyangka ya orang yang kita pikir hidupnya tenang, adem, bergelimangan harta, nggak tahu-taunya dar, beritanya luar biasa. Siapa yang nyangka? Tapi mungkin itulah ya namanya hidup. Kalau kita hanya mengutamakan dunia, mengutamakan materi, ngikutin persaingan, apalagi dengan dunia sekarang yang pengaruhnya banyak dengan sosial media, kita jadi terpancing untuk secara tidak langsung mungkin bersaing, melihat orang punya ini punya itu, jadi kita terpancing. Tapi nauzubillah kalau sampai kita harus melakukan hal-hal seperti ini yang dampaknya sungguh sangat luar biasa, mengakibatkan kerugian negara, masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang daerahnya menjadi hancur lebur, tereksploitasi luar biasa. Itu bagaimana kok bisa terjadi? Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kali ini benar-benar terjadi bentuk keadilan yang seharusnya, hukuman yang setimpal, yang membuat jera untuk orang-orang yang sungguh sangat-sangat di luar nalar melakukan apa dibilangnya ini, pencolong, pencuri, rampok, gak ngerti lagi kita bilangnya ya. Mungkin memang berita-berita korupsi itu gak akan pernah ada habisnya. Sebagaimanapun negara berusaha, korupsi itu pasti akan terjadi. Itu udah kayaknya gimana ya, dibilang menjadi kebiasaan atau apa, tapi kembali lagi ke manusianya. Mungkin seharusnya lah hidup itu gak seserakah itu, hanya untuk dunia, mengorbankan banyak pihak, hak-hak orang lain, hak-hak masyarakat kecil seperti kita, hanya untuk memperkaya diri sendiri. Yang seberapa sih kita ini makan, butuh materi. Setiap manusia paling makan sehari 2-3 kali paling banyak. Berkendaraan 1 cukup mungkin. Ya kalau kita diberi kelebihan, oke lah. Tapi kalau sampai harus bergelimangan harta seperti itu, sampai membabi buta, lupa akan apa aturan bermoral, beragama, jadi agak miris gitu rasanya ya. Tapi mungkin itu lagi, balik lagi, kita tidak usah silau dengan kekayaan orang lain yang ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Mungkin kita mudah-mudahan menjadi manusia yang selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan kerja keras kita, dengan yang hasil yang halal untuk keluarga, mungkin lebih barokah. Seperti ini, bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan alam, kerugian negara, sementara masyarakat kecil seperti kita yang masih berharap ada kemajuan,
di mana masyarakat di daerah-daerah, khususnya daerah setempat yang masih sangat banyak membutuhkan bantuan, masih banyak sekolah-sekolah yang butuh dana, anak-anak sekolah bahkan masih ada yang harus menyeberang sungai. Tega sekali manusia-manusia ini gitu loh. Dan sampai ada yang bilang, oh mungkin istrinya innocent, dia kan polos, dia nggak tahu. Wait a minute, kita hidup seatap suami istri. Mungkinkah kita tidak tahu? Mungkin secara detail kita nggak tahu suami kita kerjaannya seperti apa, bagaimana sistem kerjanya. Tetapi secara tidak langsung seharusnya kita sebagai istri tahulah. Apalagi ketika suami memberikan kita hadiah, keluarganya benda-benda yang di luar dari apa ya, kebiasaan gitu, sampai hadiahnya tuh pesawat jet, hadiahnya tuh mobil luxury setahun bisa 2, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun dengan hadiah-hadiah barang-barang branded. Siapa sih yang nggak mau? Semua mau, apalagi perempuan. Tapi ketika itu terjadi, kita sebagai istri harusnya bertanya, aduh dari mana Pak ini kok bisa? Ya saling mengingatkan. Apalagi ketika ditemukan di rumah bertumpuk uang cash, nggak puluhan juta, nggak 1 juta 2 juta, miliaran. Come on, bisa bikin bank sendiri di rumah. Itu apa iya istri nggak tahu, nggak bertanya? Ini uang apa Pak, Mas? Hani, Bani, yakin ini uang sebanyak itu harusnya di bank kan, disimpan dan bayar pajak, kok bisa di rumah? Ada belum apa namanya itu katanya emas lah atau apalah itu. Ya ini praduga tak bersalah ya. Tapi mungkin kalaupun ada orang berpikir, oh istrinya mungkin nggak tahu, sabar. Ya sabar, tapi kita sebagai masyarakat, aduh, tar dulu gitu loh. Mungkin harus ada, wajar kalau pihak berwajib melakukan tindakan pencekalan, pemblokiran, bukan karena secara langsung atau menuduh istrinya terlibat, tapi kan wajar, ini kan proses. Orang-orang di sekelilingnya wajar dong untuk ditanya, dicari tahu bagaimana, ya kan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mudah-mudahan semuanya terungkap dan hukum tuh benar-benar berpihak kepada masyarakat kali ini. Orang-orang yang sudah merugikan negara, merugikan masyarakat, khususnya Indonesia dan masyarakat Bangka, Belitung atau dimanapun itu yang terdampak, mendapatkan keadilan dan uang negara bisa balik. Kebayang uang segitu triliunan, Masya Allah, bisa membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, membangun daerah yang bersangkutan. Ya benar-benar luar biasa. Kita yang di rantau pun dengernya, wow, uang segitu, ngelihat aja nggak pernah, terbayang aja enggak. Mereka bisa hidup dengan santai, bermewah-mewah, bertahun, tanpa merasa bersalah. Anyway, kita hanya berdoa, kita support para pihak kepolisian, pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan proses lanjut hingga kasus ini benar-benar terang benderang. Siapapun yang bersalah mendapatkan hukuman yang seharusnya, setinggi-tingginya, dan kerugian negara bisa terbayar, kerusakan daerah alam bisa diperbaharuin. Dan semoga kedepannya ini menjadi suatu pembelajaran bagi para pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang yang bergerak di bidang apapun di negara kita. Ayolah, amanah, mencari rezeki, mencari nafkah, wajar. Bekerja keras harus. Tapi mohon, jangan merugikan negara, jangan merugikan masyarakat. Kami masyarakat juga membutuhkan apa ya, yang katanya keadilan, kemakmuran. Tapi kalau kayak gini ceritanya, di mana keadilan itu, di mana kemakmuran kalau semuanya udah dicolong? Oke, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita sama-sama mendoakan semoga kasus ini segera terungkap, siapapun yang terlibat dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan hukuman yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Salam dari Philadelphia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.